kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Selamat sore, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap sehat, tetap sukacita, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, lagu yang tadi saya nyanyikan bersama dengan suami, barangkali bukan lagu yang asing bagi setiap kita. Kita mendengarnya dalam ibadah penghiburan, dalam ibadah pemakaman, dan banyak pengalaman-pengalaman yang sedih, di mana Tuhan menghiburkan setiap kita. Tuhan menyertai kita hari demi hari, dipimpinnya langkahku. Lagu tersebut menjadi lagu yang luar biasa menguatkan banyak orang dalam pengalaman berduka, dalam kehilangan yang mereka rasakan. Tapi menariknya, lagu itu pun menjadi lagu yang baik untuk kita yang masih menjalani kehidupan untuk senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Lirik yang terakhir mengatakan, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita menggambarkan ada dua sisi kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada pengalaman suka, ada duka, ada tangis, ada tawa, ada bahagia, ada derita. Dua sisi tersebut membuat saya teringat akan sebuah koin yang juga terdiri dari dua sisi mata uang. Yang pertama, ada tulisan Bank Indonesia, lalu gambar Garuda, tulisan nominal 1000 dan di paling bawah rupiah. Sedangkan di sisi yang lainnya ada tulisan angklung, bergambar angklung, dan juga angka 2010. Tentu dua sisi ini menjadi hal yang tidak terpisahkan dari sebuah koin. Dan begitu pula kehidupan yang kita jalani tidak terpisahkan dari sukacita dan duka cita. Dari pengalaman-pengalaman sedih, saya menggambar di sebuah koin dengan emotikon sedih. Bagaimana kita bisa membayangkan pengalaman-pengalaman duka cita. Bahkan dalam menghadapi karantina, barangkali ada duka cita yang kita rasakan. Saya membayangkan betapa beratnya seseorang harus mengetahui bahwa dirinya mengalami positif corona. Berita yang tidak mudah diterima oleh setiap orang. Tapi mereka harus menjalani kesedihan tersebut. Bahkan ada orang yang harus sampai meninggal menghadapi virus tersebut. Dan kehilangan tentu juga bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi keluarga. Tapi pengalaman menyedihkan tersebut juga menggambarkan bahwa ada pengalaman-pengalaman menderita yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Sembari kita mengingat bahwa di sisi yang lain ada senyuman, ada pengalaman-pengalaman yang patut kita syukuri, ada pengalaman-pengalaman menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa membayangkan 3 minggu kita berada di rumah, 3 minggu orang-orang mengurangi kegiatan mereka di luar rumah, dan ada banyak mobil yang harus terparkir di rumah masing-masing. Pengalaman baik yang kita perlu syukuri adalah kondisi langit kita yang sangat cerah. Kalau Bapak Ibu bangun pagi atau sekarang boleh lihat, kalau sekarang sudah malam, besok gitu ya, langitnya sangat cerah. Polusi berkurang cukup drastis. Kalau Bapak Ibu yang masih bekerja setiap hari ke kantor, mungkin kondisi jalanan Transyogi tidak semacet biasanya. Kita kalau mau belanja ke tempat-tempat perbelanjaan, bisa menempuh dengan waktu yang lebih singkat, karena jalanan sudah terhindar dari macet.
Barangkali ada kondisi-kondisi yang juga tetap perlu kita syukuri, menjadi pengalaman-pengalaman menyenangkan yang Tuhan izinkan. 2 hari lalu saya bersama dengan Penatua Beni pergi ke masyarakat, lalu melihat bagaimana di banyak titik kami menyediakan alat untuk cuci tangan. Kita berjuang untuk hidup lebih bersih, berjuang untuk hidup lebih sehat. Itu menjadi pengalaman-pengalaman baik yang perlu kita syukuri bersama-sama. Jadi, dari 2 sisi mata uang tersebut, pelajaran yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita mau terus berpengharapan kepada Tuhan, baik dalam sukacita, baik dalam duka cita, baik dalam kegembiraan, baik dalam penderitaan. Dan biarlah semua itu kita boleh serahkan ke dalam pemeliharaan Tuhan. Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berjuang mengatakan gembira dan derita terjalin menjadi satu. Kita gak bisa request sama Tuhan, saya hanya mau hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tapi juga ada hal-hal menyedihkan, ada hal-hal berkumpul, ada penderitaan yang harus kita alami. Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Biarlah ayat tersebut mengingatkan setiap kita untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dalam sukacita, dalam duka cita yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.